For we walk by faith, not by sight. Kami ada karena iman, bukan karena kami melihat Tuhan, tapi karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam sepanjang kehidupan kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi kekuatan. Ku dapat di dalam-Mu. Engkau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena amin. Hidupku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat. Engkau teguhkan hati. Tiada yang, katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat. Oh, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena, namun firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya katakan, oh, sebab aku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu pasti dikenapi dalam kehidupan kita. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada benar. Sebab aku percaya, karena firman-Mu yang menuntun langkah kami Tuhan. Hidupku ku percaya, bukan karena melihat, nah firman-Mu berubah. Sebab aku percaya, bukan karena saya persilakan dengan kasih Kristus. Nabi hidupku, ku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali lagi katakan. berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Maralama shedere la bahadia la bayara la barala bayara la bayasikira la batur ya la bayas ya rabatakara la bahadia la bala basikira la barala barala bayas. Ajari kami datang dengan cara yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu, ini kami milik-Mu Tuhan. Idara bahagia la barala base, idara la base, idara ya rabahadia la barala base, idara. Kami menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami yakin Tuhan tidak pernah menghakimi kami. Kami yakin Tuhan selalu menerima kami apa adanya. Kalaupun ada kekurangan dalam hidup kami, Tuhan, dengan kasih-Mu yang sempurna, Engkau menuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Bapa, hari ini hamba menyerahkan setiap generasi muda ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu yang sempurna di hadapan-Mu. Tetapi kasih-Mu yang besar yang akan menyempurnakan generasi muda ini. Bapa, hamba percaya Tuhan, Kau mencintai setiap anak-anak muda. Dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Hamba percaya siang ini generasi muda diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga menjadi anak-anak muda yang sehat secara rohani dan jasmani. Kami mengucap syukur buat siang ini. Singkapkan Tuhan apa yang bisa kami pahami. Kami mau berkenan kepadamu. Kami mau perkenanan itu menjadi bagian hidup kami. Sehingga sebelum kami berbicara, kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Iya. Kalau dipisah begini kelihatan kayak penuh ya Bu ya. Coba kalau didempet lagi ya. Saya percaya, coba lihat kanan kiri ya, meskipun pakai masker. Saya yakin saudara bisa lihat wajah orang meskipun pakai masker, dia senyum atau dia cemberut kan gitu. Kasih senyum dong kanan kiri. Iya. Iya. Ini yang gak bisa senyum bilang begini, alhamdulillah. Aku mau pakai masker, biarin aja orang gak lihat juga gitu ya. Oke teman-teman, Kak V hari ini kepengen sama teman-teman kita belajar sesuatu yang paling penting nih. Bicara tentang perkenanan. Kenapa? Karena gini, kalau enggak ada perkenanan, maka ibadah kita, apa yang kita lakukan jadi sia-sia. Makanya KP sangat-sangat ingin sekali kalian ngerti ini karena begini. Kalian akan memasuki satu dimensi, satu kondisi dunia yang kalau kalian gak ditolong Tuhan, kalian bisa hancur. Oke, dengar ini baik-baik, oke? Kalian memasuki satu kondisi dunia di mana kita perlu pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang namanya kondisi dunia yang mempengaruhi pikiran dan hati kita. Yang namanya hal-hal yang tidak masuk logika kita gitu kan. Atau
itu bisa dicerna oleh logika kita, tapi itu mempengaruhi jiwa dan pikiranmu. Ada banyak sekali anak-anak muda hari-hari ini datang ke gereja, tapi pikiran dan hatinya dari gereja. Ada banyak orang beribadah, tetapi sebenarnya dia tidak sedang beribadah. Dan ada banyak sekali anak-anak muda yang melayani aktif sana sini, berkaryalah. Dia melakukan ini dan itu, tetapi sangat disayangkan karena dasar dari pelayanannya, dasar dari apa yang dia lakukannya itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kok bisa? Memangnya Kak V bisa ngerti mana yang berkenan dan tidak berkenan? Tidak ngerti, tapi Kak V belajar firman. Hanya firman, nanti ada satu saat di pengadilan Allah kita akan tahu apakah kita benar atau tidak. Yang setuju katakan amin. Cuma gini nih teman-teman, kalian kan punya hati nurani. Setuju? Masalahnya hati nurani kita itu dicemari dengan doktrin atau kebenaran-kebenaran yang palsu. Sehingga kita berkata, Tuhan baik, Tuhan setia. Udahlah, kita gimana pun juga pokoknya kita itu yang pasti ibadah. Yang pasti kita pelayanan. Oh, pasti kita berkenan kepada Tuhan. Yuk kita simak baik-baik. Ini ayatnya sebenarnya populer banget ya. Kalian mungkin udah berkali-kali dengar pengkhotbah yang mengkhotbahkan ayat ini. Tapi Kak V ingin sama-sama dengan kalian coba kita simak dan teliti ayat ini dengan baik. Kita lihat sama-sama. Kami percaya firman Tuhan itu akan mengajar kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca rame-rame ya. Roma 12 ayat 1. Siapa di sini yang kepengen hidupmu tidak sia-sia? Katakan amin. Oke, sama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada banyak orang menafsirkan ayat ini bilang begini. Jadi ini maksudnya ibadah di sini itu bukan ibadah kayak begini. Salah kaprah. Ini ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang sejati. Oke, kita akan simak apa itu ibadah. Kalian harus mengerti dulu. Mari kita simak baik-baik. Ibadah dalam bahasa asli Gerika itu ditulisnya latreia. Sama-sama katakan dengan KP apa? Latreia. Apa itu latreia? Coba perhatikan. Ibadah dalam bentuk latreia ini dicatat dalam berarti itu artinya yang pertama pelayanan. Jadi kalau kalian mau ibadah, kan harus punya sikap seorang pelayan. Yang dengar katakan amin. Biarpun gak tugas pelayanan, tapi sikap hidupmu harus menjadi seorang pelayan. Jadi ibadah itu bicara pelayanan. Tapi bersyukur banget di usia 12-11 tahun diizinkan Tuhan jadi buren. Wah, kalian kalau lihat pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga mungkin gak ada harganya. KP pernah seperti itu. Untuk KP bisa makan. Karena diusirkan sampai mamahnya KP, karena KP jadi orang Kristen. Dengerin baik-baik. Waktu KP hampir 1 tahun jadi buren, jadi asisten rumah tangga. KP bisa ngerti arti seorang pelayan. Kalian tahu pelayan itu apa? Yang pertama, pelayan itu tidak memiliki kehendak bebas. Dia harus ngikuti apa kata majikan. Majikan bilang A, ya begitu. Pelayan yang benar itu harus memiliki yang namanya ketundukan. Dan dengerin ya, ini pelayannya bukan pelayan orang Indonesia loh. Kata pelayan di sini kan tradisinya orang Timur Tengah. Kalian harus tahu pelayan yang dimaksud itu hampir sama dengan budak. Jadi maksudnya gini, sikap yang dimiliki oleh seorang pelayan. Yang pertama, dia harus ada ketundukan kepada otoritas. Amin. Kalau kalian mau ibadah dengan benar, yang pertama, kalian harus punya sikap seorang pelayan.
Coba KP-mu tanya, siapa di sini yang taruh hormat ambek papahnya? Yang nggak taruh hormat gak boleh angkat tangan lu ya. Dosa lu kalian. Siapa yang di sini sama papa sayang? Ayo angkat tangannya. 2 orang, 3 orang. Gak usah bingung. Gak usah. Kenapa sih pendeta hari ini nanyanya yang jengkelin? Udah tahu nggak? Aku lagi ngamuk tuh sama bapakku. Kakak nggak tahu ya, papaku udah meninggal. Ya meskipun udah meninggal kan, kalian kan pernah punya hubungan. Dan kalian bisa ngomong biar meninggal, Kakak punya papa udah meninggal. Tapi kalau ditanya, saya nggak papa, sayang dong. Sayang. Siapa di sini yang lagi sedikit bermasalah dengan orang tuanya? Gak usah angkat tangan. Bilang aja di hati sama papa mama, sama Tuhan ya. Bilang di hati, Tuhan aku lagi berantem nih sama orang tua. Dengarkan, ibadah itu akan berkenan kepada Tuhan saat kalian datang memiliki sikap seorang pelayan. Apa itu? Tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Dengar, kamu itu ciptaan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu adalah pribadi yang ada di atas kondisi kehidupan kita, kendali hidup kita. Bayangkan kalau ada orang datang ibadah, dia merasa dirinya hebat karena dia punya segala sesuatu dalam dirinya. Aku di sekolah pinter. Kamu tahu aku kerjaanku top. Kamu tahu aku bisa berkarya, aku kalau bikin video bagus. Kalau nyanyi aku bagus, main musik aku bagus. Semua yang aku lakukan bagus. Oke, kalau kalian punya sesuatu yang bagus, tapi kalau untuk kalian ibadah yang sejati, biar hidup kalian ada sesuatu yang kau bisa banggakan, tetap harus datang sebagai seorang pelayan. Ngeri loh teman-teman kalau kita belajar tentang pelayan. Makanya kenapa orang yang melayani, kalau dia tidak ngerti tentang pelayanan, bukan tambah bagus hidupnya, tambah rusak. Jangan kalian dengar, jangan kayak gini, aku kalau pacaran sama pelayan itu pasti hidup kudus. No. Karena pelayanan yang dimaksud oleh gereja saat ini dengan pelayanan yang tercatat di dalam Alkitab itu agak sedikit ngeblank buat Kak V. Ya, mereka itu ada orang-orang yang melayani hanya dengan satu standar, aku bisa main musik, aku melayani musik. Aku bisa nyanyi, aku melayani WL. Aku bisa multimedia, aku bisa usher, aku bisa mimpin, aku kepemimpinan leadershipku kuat, aku bisa mimpin. Jadi pelayanannya didasari dengan aku bisa. Padahal pelayanan yang benar itu seperti Kristus. Tuhan kasih contoh. Seperti apa seorang pelayan? Teman-teman coba perhatikan. Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Kalau engkau seorang pelayan, engkau muridku, basuh itu kaki. Kamu harus bisa basuh kaki. Teman-teman harus tahu apa arti pengertian pembasuhan kaki buat tradisi orang Yahudi. Pembasuhan kaki itu bicara yang pertama, kerendahan hati. Yang dengar katakan amin. Orang mau basuh kaki orang gak bisa begini. Ya basuh, ini bukan basuh kaki, ini apa pakai kaki. Harus basuh kaki pakai tangan, betul? Dan pasti harus merunduk. Pembasuhan kaki di tradisi orang Yahudi adalah satu momen di mana menyatakan satu pengabdian. Pengabdian di sini bukan pengabdian yang minta keuntungan, bukan. Tapi memang dia mengabdi. Mau majikannya kasih upah atau tidak, dia udah jadi pelayan. Ya udah seumur hidupnya dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bisa nggak kita sikap seperti itu? Jadi dia tidak hidup untuk dirinya. Makanya Rasul Paulus, kalian jangan terlalu enak ngomong gini. Rasul Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi. Betul? Enak banget ya, apalagi kalau dinyanyikan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kalian tahu itu diambil dari tradisi orang Yahudi sebagai hamba.
Dia udah gak ada lagi kekuatannya, dia udah gak ada lagi kehendak bebasnya, dan dia harus betul-betul menjadi seorang hamba. Nah nanti kalian mungkin akan bicara, tapi Kak P, nanti Tuhan Yesus kan ngomong, Tuhan bilang kita bukan hamba lagi. Tuhan katakan kamu bukan hamba, tapi kamu sahabat. Dan itu pengertian sahabat lebih dalam lagi. Kita bicara nih tentang pelayanan, karena ini bicaranya ibadah lateria. Pelayanan, kami mau kasih tahu ya, di saat kalian ibadah, kalau sikap pelayan ini ada, apa yang terjadi? Itu kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Amin. Baca Alkitab. Para imam, ya, mereka yang mengatur bait Allah, itu ketika mereka betul-betul punya posisi yang benar, apa yang terjadi? Sesuai sekehendak Allah. Allah minta gini. Dilakukan tuh oleh para imam besar. Dan imam-imam yang ada di sekitarnya, dia melakukan tanggung jawabnya masing-masing, semuanya tunduk tuh. Nggak ada yang merasa diri lebih hebat, merasa diri pengen dihormat. Enggak. Semuanya cuman satu. Aku harus berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan aku harus lakukan. Bayangkan. Dan kalau sampai ada di antara imam itu hidup di dalam dosa, apa yang terjadi? Mati. Mati teman-teman. Mungkin kalian kan pikir, Kak P, itu kan di bawah hukum Taurat. Ya, tapi kalian harus tahu, hal kekudusan dari dulu, sekarang sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Amin. Itu sudah ketetapannya Tuhan. Yang diubah Taurat itu apa? Kan Taurat itu ada beberapa macam. Ada Taurat sipil, ya, Taurat sipil, ada Taurat yang memang dilakukan dalam masyarakat. Hukum-hukum Taurat itu hukum, aturan, itu Taurat. Tapi ada Taurat yang ditetapkan oleh Allah dan itu tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan Yesus katakan Tuhan datang untuk menyempurnakan. Betul? Jadi tidak ditiadakan tuh. Kalian harus ngerti ini. KP pengen waktu kalian ngerti tentang ibadah yang sejati, KP mau mulai dari hari ini Roh Kudus bekerja di hati kalian. Amin. Kalian tahu ada yang sakit, kalian datang dengan penyakit, kansermu disembuhkan. Amin. Kalian datang dengan masalah tentang ekonomi, papa mamamu lagi bangkrut, kalian bingung gimana nih, pengen masuk kuliah ini, pengen kerja ini, perlu modal, perlu biaya, gak ada. Tapi ketika kemuliaan Tuhan datang, tidak ada satupun yang berkata dan tidak bisa satupun yang bisa nutup pintu berkat kalian. Amin. Jadi perkenanan itu penting sekali. Nah makanya dikatakan kalau ibadah di dalamnya harus ada pelayanan, sikap seorang pelayan. Ditambah ternyata lateria itu selain pelayanan juga adalah penyembahan. Sama-sama katakan dengan KP, nyembah, 2, 3. Nyembah. Teman-teman, orang nyembah tidak bisa jauh. Contoh, ini Ko Daniel, ini Kak V. Orang bilang gini, Kak V sedang menyembah Ko Daniel. Nah mungkin Kak V menyembah Ko Daniel itu dari jarak jauh terus gini-gini. Bisa jadi ada orang lain yang ada di sekitar Ko Daniel dan orang akan menilai, oh bukan dia bukan menyembah pada Ko Daniel gitu kan. Kalau Kak V menyembah, kata menyembah itu harus dekat. Sujud sampai ini loh jidat kita itu ketemu dengan kaki yang kita sembah. Makanya kalau orang-orang Timur Tengah itu kalau menyembah dia tuh ada apa? Ada semacam batu atau apa dan dia terus ditempelkan. Jadi sampai nempel sampai di jidatnya itu selalu orang-orang Yahudi itu ya ada tandanya gitu. Kenapa? Karena harus benar-benar harus ada sikap yang betul-betul tidak ada lagi yang namanya aku bisa, aku lebih. Jadi pelayanan dan penyembahan itu bicara kita tunduk pada otoritas yang maha tinggi. Amin. Oke, itu baru bicara tentang seperti itu. Nah sekarang, pernahkah kita berpikir, jadi kalau begitu pelayanan ibadah itu di dalamnya harus ada pelayanan, di dalamnya harus ada penyembahan. Siapa yang dilayani, siapa yang disembah? Jawab, siapa yang dilayani dan disembah? Siapa? Tuhan. Masalahnya sekarang, kita datang ke gereja
Benar tah? Iya tah hati kita itu kepada Tuhan? Kak V sangat yakin kalau kita datang beribadah untuk Tuhan, pasti kalian persiapkan semuanya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Siapkan hati, siapkan kondisi pikiran ini. Sekarang banyak orang ke gereja bukan ibadah untuk kepada Tuhan. Masuk, ikut ibadah dong. Gerejanya gimana? Bagus enggak? Dingin enggak? Musiknya bagus enggak? WL-nya siapa? Yang khotbah siapa? Kamu mau ke gereja itu mau ketemu Tuhan? Atau kamu ingin menyenangkan dirimu sendiri? Panas sedikit ngamuk. Yang WL fals sedikit kritik. Musik sedikit enggak enak. Begini. Kau lagi ngelayani Tuhan? Atau ngelayani telingamu, ngelayani dirimu? Kak, kita memang buat Tuhan sih Kak V, tapi kan pada kenyataan yang dilayani jemaat, kalian harus ngerti, kalian tidak bisa memuaskan manusia. Yang dengar katakan amin. Kalau kalian kepengen jemaat yang datang dipuaskan, hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan. Karena kalian bukan Tuhan atas teman-temanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi ibadah itu harus ada satu sikap di mana kita betul-betul fokus, serius ambil Tuhan. Oke. Apa yang dimaksud ibadah yang fokus sama Tuhan? Ini udah dijelaskan di ayat ini, sangat jelas. Lihat ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah ini lihat, ibadah yang fokus sama Tuhan. Sebagai persembahan yang pertama apa? Hidup. Kedua apa? Kudus. Yang ketiga berkenan. Teman-teman coba lihat. Jadi waktu kita itu datang beribadah, ingat kita harus datang fokus sama Tuhan. Perhatian kita, pikiran, hati kita semua sama Tuhan. Coba lihat ya. Orang-orang kalau ibadahnya benar-benar sama Tuhan dari rumah, udah siapin semuanya. Aduh aku mau ketemu Tuhan. Kalian loh mau ketemu pacar aja loh. Mau ngedate. Coba lihat. Bajunya pakai baju apa ya? Mandi dulu. Pakai parfum. Itu aduh baju ini nggak pantas. Baju ini sampai dikerwil-kerwil. Itu mau ketemu pacar, belum tentu pacarmu itu nyenengin kamu. Waktu pacaran nyenengin, udah married, ditinggal loh. Sakiti baru tuh rasa. Manusia itu bisa berubah, betul? Mau ketemu pacar, coba. Kalau kalian mau ketemu pacar, semua dipersiapkan, itu namanya kalian fokus dengan pacarmu. Yang ngerti katakan amin. Ada hati kamu sama pacar kamu tuh. Serius kamu sama pacar kamu. Makanya waktu ketemu aja kamu semuanya dipersiapkan. Pakai baju biru, tas biru, itu coba. Kenapa KP bisa bilang begini? Kan anaknya KP udah 17 tahun. Udah ngerti lah, bentar lagi dia kuliah. Waduh, KP lihat di mejanya. Semua kalau biru-biru semuanya. Pas pink-pink semuanya. Dan tidak boleh dijamah. Bayangin kudus banget itu. Saya bilang, mama sedikit ya. Minta ya. Gak boleh. Mama beli sendiri. Padahal dibeli sama duit aku. Kurang ajar kan. Tapi itu anak-anak remaja sekarang. Coba perhatikan. Anak-anak muda sekarang. Semua. Kalau sepertinya sekarang teman yang paling dekat namanya siapa? Besti, betul. Aduh, sedang mau ketemu Besti. Aduh, semuanya diperhatikan. Kami bilang begini, itu baru ketemu manusia yang bisa berubah. Lo ngerti? Waktu kita ibadah, kita bertemu dengan Tuhan yang sanggup ngubah hidupmu. Yang bodoh jadi pintar. Yang tadinya gak punya pikiran yang baik, ketika ketemu Tuhan,
Tuhan ubahkan jadi orang yang punya ide yang penuh dengan brilian. Coba, pernah gak ibadah kalian? Oh ya, ini hari Sabtu ya, minggu ibadah. Sampai kepada uang kolekte. Kalian lihat, aku nanti kasih persembahan. Aduh, aku mau kasih yang bagus. Jangan pikiran begini. Ini kan duitnya dipakai gereja. Paling-paling kena pendetanya. Biasa aja kali. Kalian tahu, duitnya emang bisa dikelola sama manusia. Tapi sikap engkau memberi, itu yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Waktu engkau ada, kan viral ya beberapa bulan yang lalu, tentang perpuluhan. Itu perpuluhan, gak ada perpuluhan, gak ada. Buat kafe, kenapa sih kalian guncingkan tentang hal itu? Kalau kau gak mau suka memberi dan gak mau memberi, stop. Gak usah memberi. Tapi kalau punya hati memberi, gak usah 1/10. Apa yang kau bisa beri sama Tuhan? Lihat salah satu ciri manusia akhir zaman, tidak peduli dengan agama, betul? Terserah gereja mau apa kek. Bayangin teman-teman, kalau kita punya pemikiran sebagai generasi muda, kita cuma mikirnya begini. Gereja, pendetanya udah kaya kok, udah aja. Lebih kayak pendeta, ini listrik harus dibayar dengan apa? Dengan doa. AC dibayar dengan apa? Coba kita pikir baik-baik. Dan kami mau kasih tahu sama kalian. Waktu kalian memberi, memang duitnya gak nyampe ke Tuhan. Tuhan gak perlu duit kalian, amin. Kalau kalian tahu sebuah gereja bisa berjalan bukan karena persembahanmu. Karena Tuhan yang mengatur dan menolong dengan cara yang ajaib. Berapa sih kita kasih? Makanya KP paling gak suka kalau kasih korban persembahan bilang gini, Tuhan kami memberi yang terbaik. Benar, yang terbaik. Benar. Coba buka dompetnya kasih persembahan. Kalau enggak cari yang nominal paling kecil. Terbaik katanya. Terbaik dari mana? Kalau terbaik seluruh tabunganmu kasih sama Tuhan, itu yang terbaik. Udah gak usah muluk-muluk, gak usah terlalu lebay. Bilang aja, kami beri persembahan Tuhan, persembahan dari hati kami. Udah gitu. Kalian melakukan dengan sikap hati yang baik, amin. Nah itu bicara kalau kita memang ibadah kita itu mau benar di hadapan Tuhan, kita harus memiliki sikap-sikap yang baik. Coba datang ke gereja. Pikirkan, ada gak yang mau ke gereja datang? Aku mau datang ke gereja, sembahyang dulu, berlutut di kamar. Tuhan Yesus, aku mau ibadah hari ini, berkati ya ibadahnya Tuhan, berkati pendetanya, berkati semuanya. Aku mau ketemu Tuhan. Pernah gak kalian doa kayak gitu? Datang, akhirnya karena kalian punya hati di situ, datang ke gereja itu dengan penuh sukacita, baru masuk, ya, gak perlu worship leadernya ngoyo-ngoyo, ayo. Worship leader semangat itu bagus. Tapi berapa banyak worship leader ngoyo jemaat gini? Coba. Ini sudah ancur-ancuran nih worship leader. Udah keluar keringat, keluar segalanya tuh. Yang nyanyi karena gak ada persiapan. Kami percaya sekali hari ini Tuhan mau kita semua melakukan sesuatu di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, amin. Datang dengan kerinduan. KP gak bisa bayangkan kalau semua seruangan ini memang benar-benar rindu. Udah gak ada yang namanya gengsi, gak ada yang namanya lihat kanan kiri. Aku gak ada tujuan yang lain, tujuannya cuma ketemu Tuhan. Jadi semuanya sungguh-sungguh, haleluya, Tuhan Yesus. Udah gak ada pujian, gak ada firman, kalian ketemu Tuhan, udah. Beneran itu kalau jemaat mula-mula, coba perhatikan, baca itu di Alkitab. Mereka hidup benar-benar berdampak bagi lingkungan. Amin. Coba itu murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa. Ya, enggak ada waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka meminta kepenuhan Roh Kudus. Sekarang kan kalau kepenuhan Roh Kudus ada doa kepenuhan Roh Kudus, semua dipersiapkan. Tapi tetap doanya ya enggak ngomong, diem, ada yang tidur, bayangin. Tapi kalian tahu bagaimana gereja mula-mula ketika mereka datang mau benar-benar rindu lawatan Tuhan, itu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Udah gak mikir tentang ini gimana ya, aduh udaranya panas ini, enggak. Orang ketika
ketika lawatan Tuhan itu terjadi, maka manusia itu benar-benar dalam kendalinya Tuhan. Amin. Nah sekarang waktu kita memang betul-betul mau beribadah, KP aku pengen fokus. Ya apa caranya? Yang pertama hidup. Ayo sama-sama katakan dengan KP, hidup. Apa itu hidup? Nah KP senang karena dalam bahasa aslinya kata hidup itu ditulis zau. Zau itu punya arti menjadi hidup. Yang diterjemahkan dalam Alkitab kita hidup. Nah dalam bahasa aslinya itu menjadi hidup. Perhatikan. Kalau menjadi hidup berarti, artinya tuh dia punya arahan yang jelas. Arahannya kata menjadi itu memiliki satu pengertian bahwa ada sikap yang memiliki arahan yang jelas, tujuan yang jelas. Apa arahannya? Supaya dia hidup. Kalau orang menjadi cantik, coba perhatikan, lihat ya. Kalau menjadi cantik berarti dia sedang berjuang, berusaha untuk betul-betul jadi cantik. Menjadi. Kata menjadi berarti ada proses sebelumnya. Enggak langsung ujuk-ujuk jadi cantik, ujuk-ujuk jadi hidup, enggak. Kalau kata menjadi berarti awalnya itu ada tahapan. Sampai akhirnya muncul kata sehingga menjadi hidup. Gitu loh. Nah sekarang kita perhatikan. Jadi kalau seperti kita mau ibadah, kan harus dengan satu sikap punya tujuan arahan yang benar. Yaitu menjadi hidup. Kehidupan, kata zau itu bicara tentang nafasnya Allah. Teman-teman dengar baik-baik. Waktu kita berkata saya mau ibadah yang saya lakukan itu mendatangkan sesuatu yang berdampak bagi hidup saya. Maka teman-teman harus ibadah dengan nafasnya Allah itu loh. Tujuannya itu jelas. Gini, apa sih maksudnya dengan tujuan yang jelas dikaitkan dengan nafas Allah? Teman-teman perhatikan di Kejadian. Waktu Allah menciptakan manusia, pertama, itu Allah menghembuskan nafas kehidupan. Nah, waktu Allah menghembuskan nafas kehidupan, Allah tidak menghembuskan gini, dah hidup, nggak gitu. Allah melakukannya dengan tujuan yang jelas, amin. Arahannya jelas. Manusia diberi roh Allah, nafas dari Allah, supaya apa? Supaya manusia itu menjadi serupa, segambar dengan Allah. Jadi teman-teman harus ngerti, kita ini ibadah, kita harus punya tujuan dan arahan yang jelas. Kalian ibadah untuk apa? Kita datang ibadah tuh mau apa? Mau cari jodoh? Jadi sini tempatnya. Tuh, KP dulu pernah khotbah loh, di gereja cari jodoh itu bagus. Iya, tapi tujuan ibadah jangan itu. Kalau tujuan ibadah mau cari jodoh, rusak dirimu. Tolong bilang kanan kiri, bilang begini, didengerin gitu loh. Rusak. Ibadah kok cari, ayo ke gerejaku kok. Ditanya begini, di gerejamu ceweknya cantik-cantik enggak? Lu mau datang ibadah atau mau ke diskotik? Oh posisi maksudnya. Tapi itu sampai kadang-kadang kalau dengerin cerita-cerita anak remaja gitu ya, anak-anak muda gitu, suka aneh-aneh gitu. Aku ngajak temenku, ayo ke gereja yuk. Tapi juga bilang, kamu juga salah. Kamu ngajak-ngajak temenmu ke gereja, lu harus jelaskan dulu apa artinya ibadah, apa artinya ke gereja. Lah kamu ngajak teman, apalagi temanmu yang tidak punya background pengertian kekristenan yang benar. Terus kamu cuma ajak aja ke gereja, nanti dia sangat begini, iya di gerejaku musiknya enak, di gerejaku dingin. Emang dia tinggal di mana? Di open. Tuh Kak, bener banget nih kalau seperti kita coba mikir ya, kita suka, jiwa-jiwa, pokoknya gereja harus penuh, ayo gereja. Dengerin semakin banyak temanmu ada di sini, dan semakin banyak mereka ndak punya sikap yang benar ambil Tuhan. Sikap ibadah yang benar. Kalian kasih tahu, ibadahmu menjadi sia-sia. Yang ngerti katakan amin. Sampai Tuhan katakan tuh di dalam firman Tuhan, Tuhan gak perlu orang banyak. Bukan berarti juga
kalian bilang, ya udah, nggak usah menangkan jiwa. Kalau kalian tidak menangkan jiwa, egois kalian. Kalian harus menangkan jiwa. Tapi waktu kita memenangkan jiwa, menangkan dengan cara yang benar. Amin. Tuntun kerohaniannya. Jangan langsung dibawa dulu ke gereja. Makanya orang yang memenangkan jiwa harus punya kehidupan memancarkan Kristus. Sampai temenmu itu mau ke gereja. Kenapa? Karena lihat hidupmu bisa dicontoh. Amin. Jangan paksa orang-orang untuk datang ke gereja. Kamu paksa adikmu ke gereja, ke gereja. Adik lihat, ih Cece kayak setan, nggak mau ke gereja kayak setan. Ya apa? Kamu minta orang tuamu bilang, "Papa ke gereja dong. Aku aja ke gereja. Ayo mama papa ke gereja." Suruh nenek ke gereja ya. Tapi hidup kalian nggak bisa memancarkan kasih Kristus. Rusak nantinya. Jadi akhirnya mereka datang ke gereja bukan untuk nyenengin Tuhan, tapi nyenengin dirimu. Hati-hati. Sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, itu jahat sekali di mata Tuhan. Jangan sampai ada orang yang melayani, datang beribadah karena hanya kepengen nyenengin dirimu. Ada sini bilang gini, Kak V saya sudah memenangkan jiwa. Memang sih Kak V saya pacaran dengan orang yang tidak seiman. Tapi saya sudah menangkan dia. Kak V lihat dia sekarang ke gereja. Lu pikir dia ke gereja karena Tuhan. Dan lu pikir dia ke gereja sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah menikah dia ngamuk. Dia bilang lu jadi istri tunduk. Gak ada gereja-gerejaan lagi. Dengerin baik-baik. Para wanita, ayo cowok-cowok yang di kanan kirinya ada cewek yang belum menikah. Bilangin gini, hati-hati, bilang gitu. Hati-hati. Kenapa? Orang yang seiman, dengerin. Kata seiman di sini KP lebih sederhanakan. Orang yang sama-sama Kristen, yang percaya Tuhan Yesus, belum tentu sikapnya sesuai dengan firman Tuhan. Betul? Belum tentu. Apalagi kalau kalian pacaran dengan yang tidak seiman. Bayangin, kalian mau ibadah dan kalian bilang begini, ibadahku aku pengen ditolong Tuhan, aku pengen diberkati Tuhan. Ya berarti ibadahmu harus benar dong. Tapi waktu kalian ibadah, kalian gak punya kehidupan. Bergaul sama Tuhan aja gak pernah. Padahal dikatakan, persembahkan tubuhmu, tubuh yang apa? Hidup. Deket dong sama Tuhan. Makanya KP sangat percaya orang-orang yang beribadah dan hidupnya melekat kepada Tuhan, dia akan mengalami terobosan rohani. Kedua, selain hidup dibilang apa? Kudus. Kata kudus ditulis dalam bahasa asli hagios. Sama-sama katakan dengan KP apa? Hagios. Tak simpulkan saja. Kalau kalian kepengen tahu dengan jelas tentang kata hagios, KP pernah khotbah tentang hagios di YouTube. Kalian bisa cek aja lihat. Hagios itu pertama bicara karakter. Sama-sama katakan dengan KP, karakter. Hagios itu bicara tentang sikap kita di lingkungan. Jadi itu tidak bercacat secara moral. Itu hagios, itu kekudusan. Dan yang ketiga bicara kekudusan itu bicara tentang hati. Jadi kekudusan bukan bicara tentang warna baju kalian. Kita ke gereja, kan kita harus kelihatan seperti malaikat. Ayo pakai baju putih-putih. Kekudusan bukan baju. Kekudusan bukan jubah. Kalian akan tahu kalau kalian suka keliling, punya teman-teman dengan banyak aliran gereja, maka kalian akan menemukan beberapa kelompok akan berkata, kalau kalian mau kudus di hadapan Tuhan, kalian harus pakai jubah ini. Dan jubahnya mahalnya luar biasa. Dan kalian akan menjadi jenderalnya Tuhan. Teman-teman dengerin baik-baik. Kekudusan bukan bicara penampilan luar. Yang dengar katakan amin. Kekudusan bicara tentang karaktermu. Kekudusan bicara tentang bagaimana sikap hidupmu secara moral di tengah-tengah lingkungan. Apakah engkau jadi garam atau tidak? Dan kekudusan itu bicara tentang sikap hati. Jadi waktu kita beribadah, coba perhatikan karaktermu itu loh. Kak V pernah kasih ilustrasi. Coba supaya kalian paham gini. Anaknya Kak V, ini contoh ya, ini gak kenyataan.
Seandainya si Joy anaknya Kak Fe ingin nyenengin Kak Fe, datang ke Kak Fe. Terus Joy bilang begini, Mama, dia bawa dompet, ku persembahkan uang ini. Kalian tahu nggak? Anaknya Kak Fe dapat duit dari siapa? Ya dari Kak Fe sama Koden sebagai orang tuanya. Tapi dia dengan bangganya, ku persembahkan. Dan udah gitu ngasih persembahan, tolong Mama ya dicatat di warta jemaat. Tulis namaku Mama. Joyce sudah memberi persembahan 2 juta. Persembahanku ini korban Mama. Korban gundulmu. Duit-duitku. Kedua, si Joy seandainya nih dia datang nyenengin kafe, dia bilang begini, Mama, inilah persembahanku. Dia nyanyi, Mamaku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kak Fe waktu denger itu anaknya Kak Fe nyanyi, dia meskipun lagu yang dinaikkan itu kayak memuji, menyembah, tapi Kak Fe lihat sikap hidup sehari-harinya. Kak Fe lagi mangkel tuh, ini contoh mangkel untuk gini, Joy tolong ya ini disapu. Sekali nggak disapu, kedua kali nggak disapu. Moro-moro dia datang, Mama aku akan menyenangkan hatimu. Terus dia nyanyi, Mamaku dahsyat. Kira-kira menurut kalian seneng gak Kak Fe? Coba secara logika, seneng gak Kak Fe? Ngamuk gak Kak Fe? Tambah ngamuk. Kak Fe cuma bilang, aku gak perlu pujianmu. Dengar, kata-kata itu ada di dalam Alkitab di perjanjian lama. Tuhan lagi ngamuk sama bangsa Israel. Stop pujianmu. Stop korbanmu. Itu ngamuk itu Tuhan. Dari Amos, Nabi Amos, ngamuk tuh. Dan Tuhan bilang, stop pujianmu, stop. Stop persembahanmu yang tambun-tambun itu. Stop. Yang aku minta adalah keadilan. Biarlah keadilan bergulung-gulung. Itu maksudnya apa? Jadi simpelnya, Kak Fe bilang sama Joy, Mama cuma minta sapu. Kamu udah nyapu, senang Mama. Apa yang Tuhan minta dari kita? Hidup sing bener. Amin. Jaga pacaranmu. Teman-teman dengarkan baik-baik. Kalau orang tuamu udah gak setuju. Sekarang banyak anak remaja pemuda mulai berontak sampai orang tuanya. Dengerin dulu. Kalau orang tuamu gak setuju, datangi papamu, datangi mamamu dan tanya, apa ketidaksetujuannya? Datangi. Kasih, minta penjelasan. Kalau papamu bilang begini, Nak, kamu itu belum kerja. Kerjamu juga kalau seperti kerja, gajimu itu kontrak rumah aja belum bisa. Kamu sekarang pacaran, mana pacarmu? Pacarmu kalau sepertinya dia benar-benar sayang sama kamu, kenapa pacarin kamu sebelum dia punya apa yang bisa diberikan? Karena cinta itu bukan sekedar ciuman. Amin. Cinta itu bicara tanggung jawab. Cewek-cewek dengerin. Jangan terlalu gini, cowok itu ganteng. Hidup itu bukan hanya dengan ganteng dan cantik. Kalian perlu makan. Amin. Kak Fe bukan bicara tentang, wah ini Kak Fe ini ngajarin tentang matre ya. Enggak matre. Otaknya dipakai. Beneran. Pacaran. Lu beneran. Kak Fe sampai Kak Fe sama anaknya Kak Fe suka jelasin gini. Dia seneng dengan laki-laki sepantar kan? Sepantar. Kak Fe bilang gini, oke, Mama ngerti kamu seneng, tapi dengerin. Kenapa Mama tidak izinkan kamu untuk pacaran? Berteman dulu. Kalau berteman kamu gak perlu dengan satu laki-laki dong. Semua laki-laki kamu boleh kenalan dengan baik. Ada batasan. Kak Fe bilang, kamu itu masih mau kuliah, baru mau lulus SMA, mau kuliah. Lah pacarmu juga sedang kuliah. Ngapain pacaran lama-lama? Udah fokus dulu. Kamu tahu kalau kamu pacaran apa yang terjadi? Kamu lagi sungguh-sungguh nih ngerjain tugas. Pacarmu video call. Hari ini kok tidak video call aku? Rasa no tuh. Terus gimana sih? Kamu sayang
KP bilang sama anaknya KP. Nah anaknya KP ini orang cuek bebek. KP bilang, kamu kalau nggak hubungi temenmu yang kamu seneng itu, dia marah nggak? Ya kadang-kadang marah, tapi kadang-kadang aku kasih tahu aku capek. Terus dia gimana? Ya diem aja sih. Hari ini dia diem, tapi di pernikahan kamu ditampar sama dia. Beneran, oke, ngerti. Khotbah hari ini bicara perkenanan, kalian harus kudus di hadapan Tuhan, amin. Nurut tombek Tuhan. Oke, KP ngerti. KP nggak pernah tahu ya jatuh cinta. Ini loh KP jatuh cinta ini loh sama satu laki-laki ini. Tapi KP mau kasih tahu sama kalian, kalau sampai anaknya KP bilang gini, apa sih yang mama lihat dari papa? Banyak. Papamu bisa dilihat dari atas sampai bawah, gede kayak gitu masa nggak bisa dilihat? Satu KP ngelihat Ko Daniel yang pertama nih, ini KP hamba Tuhan begitu. Ko Daniel bukan laki-laki pemalas. Ko Daniel seorang laki-laki yang rajin. Dari KP masih ingat kuliah waktu itu, pulang dari kuliah tapi masih kuliah, udah menghasilkan duit. Kerja jadi apa, guru piano. KP perhatikan, kalau KP matre, jangan pilih Ko Daniel pengusaha gede gitu loh, kok guru piano sih. Tapi KP ngajarin kalian. Jadi makanya gini, pengajaran firman ini bukan ngajarin kita untuk jadi orang matre, amin. Tapi lihat, ini menuju kemana nih? Menuju kemana ininya? Oh dia rajin. Dari hal yang kecil dia setia. Perkara kecil dia setia. Kedua, apa yang KP lihat dari Ko Daniel? Dia seorang anak yang tahu menghormati papa mamanya. Dengerin baik-baik, cewek-cewek dengerin. Kalau cowokmu bilang begini, kamu kok sama mama kasar sih? Kamu sama papa kok kasar? Tuh cowokmu bilang begini, kamu tahu nggak? Memang orang tuaku tuh nggak bener gitu. Terus karena kalian juga melihat sikap orang tuanya memang nggak bener, ya orang tua dari pacarmu, oh iya ya nggak bener ya. Iya, tapi kalau mamamu itu baik, aku lebih senang sama mamamu. Jangan kau percaya. Orang yang melahirkan dia 9 bulan dikandung. KP senang dengan hari-hari ini, KP sangat terngiang-ngiang dengan kebenaran kesaksian seorang hamba Tuhan, dan itu menyentuh hati KP. Coba ya, sekarang kita merenung. Kalian punya mama, siapa di sini punya mama? Kalau nggak punya mama, kalian lahir dari sapi. Betul? Punya mama? Dengerin, karena KP sudah alami. Nah, ibu juga sudah alami. Mengandung, kalian ngerti namanya orang hamil. Kalian pikir orang hamil, haleluya. Pertama, bangun pagi mual. Mual itu kalau sepertinya mual cuma gitu toh. Ada beberapa kali mual itu sampai keluar, pure, semua yang ada di perut keluar. Penolakannya kenapa? Karena ada hal baru terjadi di dalam rahim. 9 bulan, waktu lahir. Itu baru dikandung tuh. Sudah badan gak enak. Tahu gak, KV itu dulu waktu hamil gede. Terus jemaat bilang gini, gede banget. Terus ada temannya kami bilang gini, soalnya suamimu gede. Itu jangan-jangan anakmu nanti tangannya keluar dari hidung kamu. Gede banget. Semua ada bilang begini, anak kembar. Ternyata ya memang setiap orang kan tubuhnya beda-beda. Karena gedenya, kalian lihat KV ini tinggi ta? Ayo jawab aja yang jujur. Pendek, ya, perut gede. Bisa nggak kalian bayangin? Tidur, nggak bisa begini. Lu tidur begini lagi hamil, mati kau. Miring sakit. Nah, apalagi waktu KP melahirkan, kena usus buntu. Aduh Tuhan, kalian gak tahu usus buntu sakitnya minta ampun. Itu benar-benar perjuangan. Sudah lahir si Joy, itu KP lagi mandiin ya, udah dimandiin, lagi dipupurin. Halo nak, cantik, aduh cantik. Lalu dia kan mengkangkang begini kan, kalau bayi kan gak bisa begini kok gini. Pas begini mukanya KP dikencingin. Apa KP bilang kurang ajar kok? Enggak. Coba perhatikan papa. Pernahkah kalian ingat bagaimana mamamu membesarkan engkau?
Hari ini Tuhan katakan, kalau kau mau ibadah, kau harus ada kekudusan. Salah satu arti kekudusan sikap hati. Hatimu itu gimana mbak orang tuamu? Aku gak setuju mbak papa, aku gak setuju mbak mama. Tapi papa mamamu gak pernah nolak kamu waktu kamu lahir. Biaya sebesar apa? Coba kamu hitung sekarang. Biaya rumah sakit kelahiran. Nanti pulang tolong ya. Cowok-cowok dengerin. Pulang cek di Google. Biaya kelahiran sesar, tolong dilihat. Biaya kelahiran normal, tolong dicek. Mau menikah, paling sederhana. Udah deh, nanti menikah gak apa-apa, paling sederhana aja. Dikasih aja orang undangan soto ayam semuanya, gak apa-apa. Pakai permen, udah gak apa-apa. Hitungan itu soto ayam sekarang. Kalian pikir soto ayam cuma 500 perak? Belum dekor. Udahlah, kalian punya paling minim 10-15 juta. Tak kasih tahu sama kalian. 10-15 juta itu 10-20 tahun lalu yang paling sederhana. Sekarang paling sederhana 100 juta. Kecuali rumahmu, kau pakailah jalan itu. Itu kalau pakai kau jalan itu di depan rumah, yang kalian tahu tuh, ada terop depan rumah di pinggir jalan. Boleh. Tanya itu terop berapa harganya. Belum lagi kalian bayar kepada pajak, karena kalian pakai tempat umum. Dengerin, itu semua perlu biaya. Dan dengar baik-baik, papa mamamu itu dari awal udah berjuang sedemikian rupa sampai kepada pernikahan, sampai melahirkan kita. Lalu kita mulai menteng-teng, gak setuju aku mbak mama. Kalau kalian hari ini pernah tahu mamamu meneteskan air mata karena kamu, kami mau tahu, kalian harus ngerti. Kalau mamamu nangis, itu hati Tuhan pahit. Kau bilang mamamu bodoh, mamaku itu gak peduli. Apalagi kalau kalian tahu mamamu selingkuh, mamamu jahat sama papamu. Tapi kalian harus tahu, apa yang mamamu sudah lakukan, sejahat-jahatnya manusia di hadapan Tuhan, cuma Tuhan yang wajib menghakiminya. Kamu sebagai anak tidak ada hak untuk menghakimi orang tuamu. Jadi hari ini coba perhatikan sikap hatimu. Bayangin ke mama kasar, ke papa kasar, tapi di sini Allahku dahsyat berkuasa. Ditendang itu sama malaikat. Hormati dulu tuh orang tuamu. Makanya pelayanan ibadahnya gak berdampak. Kenapa? Karena kita punya karakter yang gak baik. Dan yang terakhir, bicara ibadah sejati, hidup kudus dan apa? Berkenan. Kata berkenan itu menyenangkan. Ya sama-sama katakan dengan KP, nyenengin Tuhan. 2, 3. Gimana kita cara nyenengin Tuhan? Kalian harus tahu dulu hati Tuhan. Gimana kita bisa tahu hati Tuhan? KP pengen nyenengin Kodan. Gimana caranya KP bisa nyenengin Kodan? Harus tahu hatinya Kodan. Hatinya Kodan gimana ya? KP harus bergaul dulu dong. Bergaul dulu. Perhatikan apa yang Kodan suka, apa yang Kodan gak suka. Ketika KP mulai melakukan apa yang Kodan suka, itu pelan-pelan Kodan pasti seneng. Dan KP menjauhi larangan-larangannya, pasti senang. Hari ini KP percaya Tuhan ada dan melihat kita. Dengar, kita memang akan memasuki masa yang sulit. Semua serba sulit, tapi selama ada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. KP percaya siang ini Tuhan sedang melihat kita semua. Anak-anak muda dengar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. KP-mu berdoa supaya masa depanmu penuh harapan. Kalau engkau sedang bekerja, biarkan Tuhan buka jalan. Di pekerjaanmu engkau meraih rejeki yang baik. Kalau engkau kuliah, dengar, Tuhan akan beri kau hikmat sehingga kau bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Itu bukan milik dunia, itu milik anak-anak Tuhan. Karena hikmat itu dari Tuhan. Kalian datang kepada Tuhan, beribadahlah dengan cara yang benar. Maka apa yang kau cita-citakan, bahkan kalau dibicara cita-cita, Tuhan lebih besar
menyediakan melebihi dari cita-citamu. Yang terbaik Tuhan akan berikan. Jangan atur hidupmu sekehendak dirimu. Ayo dekatlah dengan Tuhan. Coba perhatikan apa yang Tuhan mau kalian lakukan. Hari ini simpel. Jaga hatimu, karaktermu, sikapmu. Sekarang tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Kape dulu pernah benci mama. Kape pernah ditanya, kalau pilih mama dengan papa, kamu sayang mana? Kape bilang sayang papa. Karena papa meninggal waktu Kape kecil. Jadi Kape gak tahu, gak pernah dimarahin sama papa. Kape gak suka sama mama karena menurut Kape mama tidak punya keteladanan yang baik. Tapi waktu Kape belajar firman, Roh Kudus ngajarin Kape, ayo kamu harus terima mamahmu, ampuni mamahmu. Teman-teman tahu ketika Kape mengampuni mamahnya Kape, apa yang terjadi? Tuhan pakai hidupnya Kape. Apa yang tidak pernah Kape pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Dan kalian tahu ketika Kape belajar untuk menghormati orang-orang yang sudah lanjut usia. Siapapun mereka yang ditempatkan dalam hidup Kape, Kape belajar untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan mau meskipun masih terseok-seok, belum sempurna. Tapi setidaknya Kape tidak berontak dengan perintah Tuhan. Tetap hormat, tetap mengasihi. Teman-teman, hari ini gak usah muluk-muluk. Kalau ibadahmu mau diberkati Tuhan, hormati ayah ibumu. Siapa hari ini, semua tutup mata, siapa hari ini ingin berdoa buat papa dan mama? Siapa yang hari ini bilang, Tuhan berkati papa, berkati mama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Berkati orang tua mereka. Biar kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi yang kami tahu, seberat apapun masalah dalam hidup, selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak bisa terselesaikan. Selalu ada jalan keluar. Sebab itu Tuhan, hari ini kami berdoa. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat. Diberkatilah orang tuanya. Diberkati ayahnya, diberi kesehatan, rezeki yang baik. Diberkati ibunya. Sehingga menjadi istri yang sabar, sehat, dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini hidupku Tuhan. Kuserahkan padamu Tuhan. Mari teman-teman katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Benar Tuhan, benar Bapa. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Oh, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi, sama-sama katakan, Bagi-Mu Tuhan, makasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Berkati anak
Tuhan Yesus. Amin. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat ibadah siang hari ini. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu itu yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menjumpai wajah-Mu Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan hidup-Mu, hidup kami diubahkan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan bahwa perkenanan-Mu saat inilah yang kami butuhkan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, ibadah yang sejati kami mau memberikan kehidupan kami, yaitu menjadi hidup kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Karakter kami dibangun di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau telah memakai hamba-Mu Kak Vera Daniel lewat pengurapan firman-Nya. Kami percaya Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Kau telah memakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap kami Tuhan. Dan biarlah lewat kesempatan ini waktu kami untuk sama-sama menghidupi setiap firman yang telah kami terima. Kami percaya biarlah firman ini termeterai dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau mau berkati Kak Vera Daniel dan suami Tuhan. Kiranya berkati setiap pelayanan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kau mau pakai secara luar biasa Tuhan. Kau mau terus tambahkan hikmat pewahyuan, sehingga siapapun boleh terberkati lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau misalnya saat ini kami akan diizinkan untuk memberi persembahan. Kami mau memberikan persembahan ini bukan karena paksaan. Kami mau memberikan persembahan ini bukan karena supaya kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami mau memberikan persembahan ini karena kami tahu Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami mau memberikan persembahan ini hanya untuk pelebaran kerajaan, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Sambil persembahan boleh dijalankan, akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih buat Kak Vera atas pelayanannya. Boleh berikan apresiasi yang terbaik buat pelayanan Kak Vera. Dan saya akan baca pengumuman, yaitu buat teman-teman youth, jangan lupa kita ada ibadah doa malam setiap hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Jadi teman-teman pastikan untuk bisa gabung, aktif juga, dan terlibat dalam pelayanan di ibadah doa malam ini. Kemudian ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan lanjut ada ibadah youth jam 12 siang di tempat ini seperti biasa yang kita lakukan. Dan setelah ibadah ini selesai, kita akan ada latihan Natal sebagai persiapan drama musikal kita. Jadi teman-teman pastikan untuk yang sudah mengambil bagian dalam drama musikal ini bisa nanti setelah ibadah selesai bisa mempersiapkan diri untuk latihan bersama-sama. Dan saya infokan juga untuk ibadah Natal GHP Miracle Center akan diadakan tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Dan tidak ada ibadah youth ya. Jadi ibadah youth akan disatukan dengan perayaan Natal ini. Jadi teman-teman catat, pastikan untuk bisa gabung dan hadir dalam ibadah ini. Dan sebelum kita selesai akan ada apresiasi kita kehadiran satu teman baru. Seperti biasa kita mau sambut ya dengan ucapan welcome to our church. Oke? Musik siap? Ya, siap. 1, 2, 3. Welcome to our church. Berikan tepuk tangannya paling meriah. Ya, kita kedatangan satu teman baru yang bernama Farrell ya. Selamat datang Farrell, welcome to our church. This is the best place to call home. Selamat beribadah.
Selamat bergabung, minggu depan datang lagi, 2 minggu depan datang lagi, dan seterusnya datang lagi. Amin. Oke, sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace from heart sing out your praise forever. Oh Jesus, saya persilakan hamba. Need you every moment. I need you here now. This grace from heart sing out your praise forever. Your praise forever. Your praise forever. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan telapak tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Seringkali mungkin secara logika dan secara kedagingan kami sedikit bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini biarlah firman menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, Kau memberkati anak-anak muda di tempat ini. Temukanlah mereka dengan orang-orang yang tepat, sehingga mereka bisa melihat masa depan yang baik. Biar mereka berteman, teman-teman mereka yang hidup takut akan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, berkati apa yang mereka kerjakan. Urapan-Mu mengalir atas hidup generasi muda di tempat ini. Wajah Tuhan yang penuh dengan kasih menyinari kehidupan kalian dan memberi damai sejahtera. Tuhan berjanji, jika engkau hidup taat kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, baiklah keadaanmu. Engkau akan dibawa Tuhan naik, bukan turun. Menjadi kepala, yaitu menjadi teladan, jadi terang, bukan menjadi ekor, bukan menjadi batu sandungan. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang kami kenal dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati, selamat siang.